tubuh kemuliaan dan ikan goreng. Tuhan Yesus makan bersama. Sarapan terakhir Yesus dan murid-murid sebelum naik ke surga. Saudara, pada tur Fakta Israel Maret 2023, saya sempat berbagi tentang tubuh kemuliaan, yakni tubuh Yesus usai kebangkitan. Breakfast bersama Tuhan Yesus dan murid-murid. Nah, yang menarik kalau saya senang saya ambilnya dari Lukas 24. Jadi ketika Tuhan Yesus, tadi Nael sudah katakan ini penampakan ketiga kali setelah kebangkitan. Dan sekali lagi di momen ini mereka itu murid-murid, ketika Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka itu selalu menyangka melihat hantu. Dan dikatakan mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya? Timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada debu dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, anehnya masih ada tanda di tangan dan di kaki. Tubuhnya berubah, tetapi tanda-tandanya tidak. Dan tubuh kemuliaan ternyata bisa makan seperti tubuh diri. Nah, jadi kita tuh nanti punya tubuh yang biasa. Jadi akhir hidup kita bukan ada di tubuh yang tidak. Kita semua akan mengalami kemuliaan juga. Tuhan Yesus sudah soalnya mengalami seperti itu, dan kita pun akan sama seperti itu. Nah, di ayat selanjutnya, dan ketika mereka masih belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkata ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dan Tuhan Yesus berkata di Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Jadi Bapak Ibu semua, kita sebagai orang percaya Yesus, kita nggak bisa ngebuang perjanjian lama kita. Kita nggak bisa menganggap perjanjian lama udah kadaluarsa, udah berlalu, nggak bisa. Makanya saya nggak setuju kalau ada Alkitab dibagi-bagikan hanya perjanjian baru saja. Karena orang nanti yang menerima Alkitab itu pun akan bingung. Ada tulisan Yesus anak Daud. Daud ini siapa? Daud tetangga sebelah, Pak Daud, gitu ya. Mereka harus tahu bahwa Daud yang dimaksud adalah Raja Israel. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Saya menggenapi apa yang sudah ditulis di Taurat, di perjanjian dan para nabi, kitab-kitab perjanjian lama, dan kitab Mazmur." Nah, inilah yang penting buat kita orang Kristen. Kita tahu, kita terkoneksi dengan Alkitabnya orang Yahudi. Alkitab orang Yahudi sama dengan Alkitab kita, perjanjian lama. Nah, poin berikutnya adalah lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini kesalahannya Lukas nih. Kenapa dia nggak nulis tentang apa yang dipercakapkan di meja itu? Karena Lukas saja bilang lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tapi kita nggak dikasih tahu apa sih yang diomongin sama Tuhan Yesus sehingga murid-murid mengerti gitu ya. Ini aduh, Lukas ini kenapa nggak ngasih tahu ke kita ya? Betul. Oke, nah, Lukas ini siapa? Lukas ini kan dokter. Iya betul. Tetapi dia menjadi wartawan sama seperti saya. Karena dia ada setelah peristiwa penyalipan. Dia waktu itu membantu Paulus ketika Paulus mau disidang, ngumpulin fakta-fakta membela untuk pembelaannya Paulus.
Gitu. Jadi dia sama seperti saya, jadi wartawan, dia menulis kitab Lukas dan kisah para rasul. Nah, di ayat berikutnya Tuhan Yesus berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ada tertulis. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang baca di kitab Perjanjian Baru ada kata-kata ada tertulis. Itu tertulisnya di mana maksudnya? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Nah ini kata-kata ini ada tertulisnya di Yesaya bahwa Yesus Mesias harus menderita, bangkit dan antara orang mati pada hari ketiga. Dan di ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Akhirnya Injil sampai ke kita orang Indonesia. Mulai dari Yerusalem. Sebentar kita akan ke Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan di meja sarapan pagi itu sudah Injil dimulai dari Yerusalem untuk segala bangsa. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi ini Tritunggal di dalam Perjanjian Baru. Dalam satu ayat ada tiga pribadi. Aku akan mengirim kepadamu Roh Kudus yang dijanjikan Bapakku. Ya. Jadi orang Kristen nggak usah bingung-bingung dengan Tritunggal karena banyak banget ayatnya. Meskipun tidak nyebutin ini Tritunggal ya, enggak. Tapi kita bisa memahami. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, kota Yerusalem yang dimaksud, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari Allah. Jadi di tempat inilah Tuhan Yesus menjanjikan bahwa akan ada kuasa dari tempat ini untuk para pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi di hari ke-50. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, tadi saya juga sempat ngomongin tentang pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi di akhir zaman, seperti yang dijanjikan di Zakaria. Tapi ini Tuhan Yesus menjanjikan murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus di Yerusalem hari Pentakosta. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Tetapi bukan berarti sekarang sudah selesai. Karena apa? Karena Yesus dijanjikan akan datang kembali menjadi Raja. Sekarang udah terjadi belum? Kita baru akan melihat. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus dan kita sudah sebagai anak-anaknya kita pun sudah menerima dari meja perjamuan, dari meja sarapan pagi Yesus. Kita tahu bahwa kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus harus disebarkan kepada seluruh bangsa. Bapak Ibu akan pulang kembali ke Indonesia menjadi pembawa berita Injil pada saudara, keluarga, teman, dan kita saling satu dengan yang lain, kita saling menopang agar semakin banyak orang diselamatkan dari kebinasaan engkau menuju ke kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya kami sudah diberikan kuasa, kami sudah diberikan otoritas sebagai anak-anak-Mu. Kami sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kami minta Tuhan, kami boleh menjadi seperti murid-murid-Mu dahulu yang Engkau perintahkan untuk menjadi pekabar-pekabar Injil, membawa kabar tentang keselamatan hidup kekal di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami ini menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dan biarlah kami pun sendiri, kami dan keluarga kami bisa setia ikut Tuhan Yesus, kami bisa berada di kekekalan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam damai dari Fakta Israel.